sebenarnya konflik agraria ini secara definisi itu apa sih Bung Riki, dan kenapa isu ini masih terjadi di sekitaran kita? Sampai sekarang nggak berhenti. Betul, betul. Bahkan baru-baru ini kita dengar di beberapa tempat itu ya terjadi keributan antara masyarakat untuk memperjuangkan haknya dan segala macam seperti itu. Iya. Nah sebenarnya kan simple ya, bicara agraria itu kan kita pakai definisi agrarianya aja gitu. Nah agraria itu artinya sebidang tanah kan, karena dasar katanya itu agre. Nah kalau kita bicara soal konflik agraria, maka tentu konflik seputaran soal tanah. Kenapa ini jadi konflik terus menerus sampai sekarang kalau kata Bung Warman tadi kan? Ya, betul. Kenapa nggak habis-habis nih konfliknya sampai 2025, sejak zaman kapan sampai hari ini ternyata konfliknya terus menerus ada. Konflik lama belum selesai, konflik baru makin jadi-jadi kan? Betul, Nah, Bung Riki. sebenarnya persoalannya itu kan karena satu hal. Manusia itu ketika dia ingin melakukan pengembangan hidup dan penghidupannya, maka pasti akan selalu berhubungan dengan tanah. Karena tanah itu adalah soal identitas kelompoknya, adalah soal identitas kebudayaannya, bahkan sumber kekuasaan. Kenapa disebut sumber kekuasaan? Negara itu tidak akan pernah disebut sebagai negara merdeka kalau nggak punya wilayah. Nah, maka begitu pun dalam konteks ini manusia ketika dia punya kekuasaan terhadap tanah, maka dia punya kekuasaan terhadap sumber kekuasaan itu. Nah, inilah yang jadi satu faktor konflik agraria itu kenapa terjadi sampai sekarang misalnya ya. Karena salah satu faktornya adalah tanah itu tidak bisa diproduksi ulang, luasannya tidak pernah bertambah, tapi orang dan kepentingan orang terhadap tanah itu makin jadi-jadi gitu kan. Apalagi zaman sekarang kayak kita Gen Z nih kan. Betul. Makin sulit nih mau punya rumah karena tanahnya makin dikit, perkotaan makin dipenuhi oleh orang banyak, sedangkan kita mau beli uangnya udah nggak ada nih, Bung Warmana. Jadi itu persoalannya kenapa konflik agraria itu salah satu faktornya, tanahnya nggak bisa diperluas, orangnya makin banyak, kepentingannya makin banyak, akhirnya menyebabkan proses redistribusi tanahnya nggak adil. Ini menyebabkan konflik. Nah, itulah kalau kita bicara soal konflik agraria kan. Oke, baik. Artinya kalau dari perspektif yang Bu Riki sampaikan bahwa tanah ini tidak bisa ditambah gitu ya. Iya. Sedangkan penggunaan tanah ini masih banyak gitu. Iya. Manusia terus bertumbuh dan segala macam. Nah, mungkin Bung Riki bisa bercerita ya berkaitan dengan pengalaman Bung Riki melihat sejarah konflik agraria yang terjadi, khususnya di Bengkulu atau di mana saja lah ya tempat Bung Riki pernah membantu, mendampingi, bahkan membersamai masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak.